Halo kawan-kawanku. Em, halo sobat. Em, halo guys. Kali ini kita akan membahas perbedaan infusuria, artemia, dan kutir. Jas, ira cocok ih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta? Baik-baik saja kan? Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, sebut saja Bunga, yang bertanya kepada saya, "Bang, apa sih bedanya infusuria, artemia, dan kutu air?" Oke teman-teman, saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu infusuria. Infusuria, bukan surya cahaya ya teman-teman ya, tulisannya infusoria. Infusoria adalah, menurut Wikipedia nih ya teman-teman, infusoria adalah istilah kolektif untuk makhluk air kecil seperti Ciliata, Euclonoid, susah banget nih, Euclonoids, protozoa, ganggang uniseluler, dan invertebrata kecil yang ada di kolam air tawar. Jadi bisa disimpulkan, infusuria adalah kumpulan dari makhluk kecil di air tawar, yaitu berupa kumpulan plankton. Ya, kurang lebih semacam para plankton itu berkumpul lalu mereka bikin komunitas gitulah. Terus mereka memberi nama komunitasnya dengan nama infusuria. Ya seperti itu. Jadi infusuria itu bukan satu individu, tapi banyak individu di situ. Jadi bergerombol gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak, ada Ciliata, ada amuba, ada paramecium, dan lain-lain. Lalu untuk bentuk infusuria sendiri sangat kecil, namun masih bisa dilihat dengan mata. Ya asal matanya masih sehat ya. Kalau mata yang sering nonton begituan pasti susah lah lihat infusuria. Cara melihatnya paling gampang dengan menggunakan senter nih teman-teman. Jangan pakai obor ya, nanti malah kebakaran rumahmu. Letakkan wadah infusuria di tempat yang gelap. Lalu senter bagian sampingnya nanti akan terlihat gerombolan kecil atau komunitas infusuria yang kayaknya sih mereka sedang kopdar itu teman-teman. Dan topik yang dibahas sih biasanya sih membicarakan kapan agenda kopdar selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oh ya, infusuria ini sangat bagus digunakan sebagai pakan buraya ikan cupang khususnya. Karena ukurannya itu sangat imut-imut, cute kayak marmut. Ya, ukurannya itu sangat kecil teman-teman. Ya, pokoknya gitulah. Selain ukurannya yang pas untuk mulut buaya, kandungan nutrisinya juga sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Tapi, kalau teman-teman mendengar kata nutrisi, jangan sekali-sekali mencoba minum infusuria ini ya sebagai minuman berenergi. Ya, salah-salah nanti perutmu malah yang berenergi dan meledakkan segala isinya lewat belakang. Paham kan? Paham nggak? Mencret bro, mencret. Paham? Oke, lanjut. Artemia. Kembali saya kutip dari Wikipedia. Artemia adalah genus Crustacea. Jadi Crustacea itu semacam udang gitulah teman-teman. Crustacea akuatik yang juga dikenal sebagai udang air asin. Nah ini dia nih. Artemia satu-satunya genus dalam famili Artemidae. Sedikit berubah secara eksternal sejak periode Trias, yaitu zaman purba nih teman-teman. Saya belum lahir. Catatan sejarah pertama keberadaan Artemia berasal dari paruh pertama abad ke-10 dari Danau Urmia, Iran. Dengan contoh oleh ahli geografi Iran, disebut sebagai anjing air. Nah, saya heran juga kenapa disebut anjing air gitu. Apakah Artemia itu bisa guguk gitu kan? Enggak juga gitu. Hidupnya juga berkoloni, anjing kan juga tidak berkoloni gitu. Saya juga gak paham kenapa disebut anjing air. Kalau teman-teman paham ya silahkan komen di kolom komentar ya. Atau dia mungkin pengendali air gitu, avatar air gitu ya, entahlah gitu. Populasi Artemia ditemukan di seluruh dunia di danau air asin. Tetapi Artemia tidak ada di lautan teman-teman, hanya di danau air asin.
Di Indonesia sendiri tidak ada Artemia. Rata-rata Artemia ini impor ya. Setahu saya Artemia itu impor. Kalau ada yang teman-teman tahu Artemia produk Indonesia, teman-teman bisa meluruskan statement saya di kolom komentar ya. Bang, ternyata ada bang, produk-produk Indonesia bang, cintailah produk-produk Indonesia. Ternyata ada Artemia gitu. Bangga juga saya Indonesia bikin Artemia kan. Oke, jenis-jenis Artemia yaitu Artemia yang bercangkang. Untuk mereknya saya lupa ya. Untuk yang bercangkang nanti saya coba browsing ya. Intinya Artemia jenis ini merupakan jenis Artemia yang mengalami masa dorman, teman-teman. Merupakan telur, ya telur yang mengalami masa dorman. Paham dorman kan? Dorman itu door adalah pintu, man itu manusia. Dorman artinya manusia yang kecepit pintu. Aduh, bercanda melulu nih hobi cupang. Durasi. Oke, siap. Jadi, Artemia jenis ini harus ditetaskan terlebih dahulu. Artemia ini merupakan jenis pakan yang paling baik karena ikan cupang suka sekali memburu makanannya. Sehingga pakan hidup merupakan pilihan para peternak cerdas. Cuy, mantap. Ini saya ngetik-ngetik sendiri, kaget-kaget sendiri dengan statement seperti ini ya. Yang kedua, Artemia instan. Tidak hanya Indomie yang bisa instan, Artemia pun bisa instan. Asem, ini beneran saya ngetik nih. Absurd banget ya. Oke, lanjutlah. Tinggal seduh air panas. Tambah absurd aja nih. Kocok-kocok, dan jadilah. Astagfirullahaladzim. Ya wis. Artemianya maksudnya yang dikocok, bro, bukan yang lain. Artemia instan ini bahan dasarnya ya Artemia lah, bukan abon sapi. Iya bener ya. Jadi dia berasal dari Artemia yang sudah ditetaskan, lalu dikeringkan, lalu ditumbuk sampai halus. Anjay, diajab apa itu Artemia sampai disiksa begitu ya? Udah ditetaskan, dikeringkan, lalu ditumbuk pula. Buset dah. Nah, Artemia jenis ini tidak saya rekomendasikan untuk ikan cupang karena ini sama saja dengan pelet, teman-teman. Dimana ikan cupang itu di awal fase hidupnya kurang bergairah dengan benda mati. Dia lebih suka yang hidup dan bergerak-gerak. Kaget lagi nih saya, hidup dan bergerak-gerak. Anjay, pikiran kok kemana-mana ini. Lanjut. Kutu air. Kutu air adalah sebutan awam bagi sejumlah krustasea kecil penghuni air. Nah ini. Dia sama dengan Artemia, sama-sama krustasea. Cuman bedanya, Artemia itu hidup di air asin dan kutu air di air tawar. Kutu air bukan serangga dan tidak hidup sebagai parasit. Nih, lihat teman-teman. Sebagaimana banyak kutu yang hidup di luar air. Secara taksonomi, hewan yang disebut kutu air termasuk dalam general Daphnia, Cyclops, Bosmina, dan Diaptomus. Kutu air merupakan bagian dari zooplankton. Paham kan zooplankton? Dalam buku biologi SMA kelas 2 yaitu bab teknik campuran semen dan pasir dalam membentuk beton bertulang, dijelaskan zooplankton adalah plankton yang berupa hewan, sedangkan fitoplankton berupa tumbuhan. Kutu air bukan penyakit ya teman-teman, penyakit yang menyerang kaki. Entahlah siapa yang awalnya menebar fitnah ini. Semoga kutu air tetap sabar dan memaafkan fitnah keji tersebut. Kesimpulan dalam kisah ini, infusoria yaitu plankton air tawar yang merupakan kumpulan banyak plankton kecil. Artemia, udang renik air asin. Kutu air, krustasea atau udang renik air tawar yang berukuran kecil. Seperti itu kesimpulannya teman-teman. Secara ukuran dari yang terkecil yaitu infusoria berada di ukuran paling kecil. Lalu Artemia di ukuran menengah dan kutu air di ukuran yang lebih besar. Jadi melihat ukuran ini, kita bisa memberikan ritme pakan pada burayak mulai dari infusoria, Artemia, sampai kutu air. Pesan moral video ini adalah gunakan masker dan cuci tangan setelah berburu kutir agar terhindar dari penyakit gagal ginjal, impotensi, dan gangguan pada janin. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.